Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Machine Learning, yaitu Association Rules. Nah, metode yang akan kami gunakan atau algoritma yang akan kami gunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus di Association Rules ini yaitu a priori algoritma. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita berkenalan dulu. Saya sendiri Raka Zaki Amrullah dengan NIM 1901530099. Lalu ada dua anggota kelompok lain yaitu Faik Fahrian Khairul Anam Aziz dengan NIM 95 dan Sadam Bagas Valentino dengan NIM 98. Nah, untuk pembahasan pertama saya serahkan kepada teman saya Sadam Bagas untuk membahasnya. Association Rules. Pengertian: Association Rules adalah metode pembelajaran mesin berbasis aturan yang menemukan hubungan yang menarik antara variabel dalam database besar. Manfaatnya, yang pertama, market basket analysis. Dapat digunakan dalam MBA, yaitu menganalisa kebiasaan customer dengan mencari asosiasi dan korelasi dari data transaksi. Yang kedua, menemukan hubungan. AR berguna untuk menemukan hubungan penting antar item dalam setiap transaksi. Penerapan pada bidang ekonomi. Penerapan Association Rules diterapkan pada bidang ekonomi, khususnya dalam penjualan spare part di bengkel liquid oil shop menggunakan algoritma a priori. Manfaat: terdapat 3 bagian. Yang pertama, produk terlaris. Association Rules dengan algoritma a priori dapat memberi informasi produk mana yang terlaris sesuai dengan aturan yang diterapkan. Yang kedua, diskon produk. Diberlakukannya diskon pada produk yang memiliki nilai support dan confidence yang telah diterapkan sehingga menjadi tepat sasaran. Pemberian diskon dapat menarik minat konsumen sehingga penjualan meningkat. Yang ketiga, perkiraan. Dengan diterapkannya metode ini, owner dapat mengetahui pasangan produk spare part mana saja yang bisa dibeli secara bersamaan. Simulasi. Tujuan: menentukan produk yang akan diberi potongan harga. Potongan harga yang diberikan bersifat bundle, jadi produk yang kedua yang akan diberi potongan harga. Syarat: item set sama dengan 2. Nilai support lebih dari 30% dan confidence lebih dari 80%. Hanya nilai confidence tertinggi yang dipilih untuk diberi potongan harga. Nah, setelah tadi dijabarkan beberapa materi oleh teman saya akan langsung masuk ke dalam simulasinya. Pertama yang harus kita pahami adalah rumus support. Ini harus diingat terus. Untuk rumus support yaitu jika kita ingin mencari support dari sebuah produk, misal di sini A. Nah, caranya adalah frekuensi yang mengandung produk A dibagi dengan total transaksi yang terjadi. Ini nanti kita kalikan 100% jika ingin mencari persen, jika tidak mencari persen tidak usah dikali 100%, jadi fleksibel. Lalu ada rumus yang kedua, jika kita mau mencari support yang nanti terdiri dari 2 item set. Itu misal di sini adalah produk AB. Ini sama frekuensi yang mengandung, sekarang kan 2 item set itu mengandung A dan B. Dibagi total transaksi dikali 100%, sama. Lalu kita masuk ke sebuah data. Ini ada data transaksi. Ini jumlahnya ada 14 transaksi yang terjadi. Kita langsung lanjut untuk menghitung support untuk satu item set. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa simulasi ini ada syaratnya. Syarat untuk support ini lebih dari 30%. Nah, ini perhitungannya untuk mencari support perlu diingat tadi rumusnya ya.
Misalkan SP1 ini adalah barang oli mesin. Ini kami cantumkan proses supportnya. 9 itu frekuensi, lalu dibagi dengan 14 yaitu jumlah total transaksi. Tadi kan total transaksinya ada 14 ya. Nah, itu hasilnya sama dengan 0,64. Jika ingin dijadikan persen maka dikali 100%. Masuk semua ya, semua lebih dari 30%, jadi tidak ada yang dieliminasi. Kita lanjut saja ke support. Mencari support dengan 2 item set. Nah, di sini syarat supportnya masih sama, lebih dari 30%, tapi sekarang lebih banyak data yang terinput ya, karena ada 2 item set. Maka caranya sama, frekuensi dibagi frekuensi barang. Kan tadi ada frekuensi barang, rumusnya ada AB, 2 barang ya, jadi frekuensi yang mengandung 2 barang tersebut. Ini frekuensinya berbeda dari frekuensi yang tadi, karena yang tadi hanya 1 item set atau 1 produk. Ini sudah ada 2 item set atau 2 produk, jadi frekuensinya berganti. Lalu kita eliminasi ya, karena syaratnya adalah harus lebih dari 30% untuk supportnya. Dari eliminasinya, nah sekarang hanya ada 10 produk saja yang qualify atau yang memenuhi standar syarat support tadi. Lalu kita lanjut untuk menentukan confidence atau kepastian. Nah, confidence ini rumusnya itu yang mengandung A dan B per total transaksi atau dibagi total transaksi dikali 100%. Sebenarnya rumusnya tidak beda jauh dengan support ya, sama-sama saja, cuman ini lanjutannya jadi support, jadi harus melalui langkah support dulu. Nah, kita lihat bersama di sini kan sama ya, ini kita membuat sebuah kolom baru yaitu kolom aturan. Jadi setiap 2 kombinasi item set itu kita buat 2 aturan. Kan konsumen pasti bisa membeli oli mesin dulu atau bisa membeli oli gardan dulu, jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kita cantumkan sini aturannya agar nanti detailnya bisa terlihat. Sini misal saya contohkan yang pertama, jika dibeli oli mesin maka dibeli oli gardan. Nah, ini kan supportnya sama ya, dari oli mesin sama oli gardan tadi supportnya sudah dihitung. Sini yang berbeda adalah confidence-nya. Nah, kenapa berbeda? Karena mengandung A dan B ini pembagiannya yang berbeda. Jadi untuk misal yang aturan pertama, jika dibeli oli mesin maka dibeli oli gardan, itu pembagiannya berbeda. Ini kan frekuensinya 6, frekuensinya sama, ada 6, tapi untuk pembaginya, untuk yang atas ini frekuensi dibagi dengan oli mesin, karena di sini yang depan kan oli mesin. Nah, kalau yang bawahnya frekuensi oli mesin ya, jika dibeli oli gardan maka dibeli oli mesin. Ini frekuensinya sama 6, tapi pembaginya itu berbeda. Pembaginya adalah oli gardan, frekuensi oli gardan sendiri ya, jadi hasilnya pasti akan berbeda. Kalau kalian lupa frekuensi dari per itemnya, bisa dilihat di slide yang sebelumnya tadi. Lalu kita lanjut, ini kan ada syarat yang kedua juga. Syarat support harus lebih dari 30%, tadi sudah dieliminasi. Ada syarat lagi, confidence-nya harus lebih dari 80%. Maka
kita eliminasi, jadinya seperti ini. Nah, untuk kita memberi nanti barang apa yang mau diberikan diskon, itu kita pilih confidence yang tertinggi, karena syaratnya tadi hanya memilih confidence yang tertinggi. Mana confidence yang tertinggi? Ini dia, ban dalam, ban luar, dan aturannya adalah jika dibeli ban dalam maka dibeli ban luar, gitu. Ini confidence-nya mencapai 100% ya, jadi bisa dibilang kepastiannya sempurna. Kesimpulannya dari pembahasan ini adalah pasangan produk dengan confidence tertinggi adalah ban dalam, ban luar. Ini nggak boleh dibalik ya, nggak boleh ban luar dulu baru ban dalam, harus membeli ban dalam dulu dan membeli ban luar dulu, dan membeli ban luar yang nantinya potongan harga diaplikasikan pada produk ban luar karena sesuai syarat awal. Produk kedua yang mendapat potongan harga, jadi produk ban luar yang mendapat potongan harga, bukan produk ban dalam, gitu. Nah, untuk penutup ada sedikit quote. One mark of a leader is willingness to share information. Quote ini dari Sir Alex Ferguson, yang kalian kenal, mantan pelatih Manchester United. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian dalam memahami lebih dalam association rules, terutama menggunakan algoritma a priori. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Pamit undur diri. Terima kasih.